Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Latsar, perkenalkan nama saya Ruwatin Rumasari. Saya merupakan anggota peserta Latsar Angkatan 6 Kelompok 3 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022. Nah, saat ini kami sudah memasuki agenda 3 yaitu manajemen ASN. Nah, untuk tugas kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang instansi di mana tempat saya bekerja dan tupoksi pekerjaan saya. Nah, saya akan menceritakan sedikit tentang Rumah Sakit Umum Depati Hamzah. Rumah Sakit Umum Depati Hamzah ini berdiri pada tahun 1981 sampai 1982 di Kota Pangkal Pinang. Nah, untuk saat ini Rumah Sakit Umum Depati Hamzah ini merupakan rumah sakit tipe C. Visi dari Rumah Sakit Umum Depati Hamzah ini menjadi rumah sakit yang nyaman dan unggul dalam pelayanan. Untuk misi Rumah Sakit Umum Depati Hamzah ini ada 4. Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, profesional, dan berorientasi pada pasien. Yang kedua, mengembangkan pelayanan unggulan yang inovatif. Yang ketiga, menyelenggarakan kemitraan pelayanan dan pendidikan kesehatan dengan stakeholder. Yang keempat, menyelenggarakan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan yang sehat. Nah, tujuannya untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Moto dari Rumah Sakit Umum Depati Hamzah ini yaitu Ika Sehat, Kami Tersenyum. Nah, untuk struktur organisasi rumah sakit saya tunjukkan menggunakan slide. Rumah sakit ini dipimpin oleh seorang direktur rumah sakit. Nah, untuk bagian di bawah langsung direktur itu ada subbagian tata usaha, bidang keperawatan, bidang pelayanan medik, komite, dan SPI. SPI di sini adalah Satuan Pengawasan Internal. Nah, untuk subbagian tata usaha di bawahnya ada subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan, dan subbagian PEP atau program evaluasi dan pelaporan. Nah, untuk bidang keperawatan itu ada 3, yaitu seksi etika dan mutu keperawatan, seksi pelayanan dan askep, dan seksi diklat dan pengembangan SDM. Nah, untuk bidang pelayanan medik ada seksi pelayanan medik, seksi penunjang medik, dan seksi rekam medis. Nah, untuk instalasi farmasi sendiri di mana tempat saya bekerja itu di bawah seksi penunjang medik. Nah, sekarang saya akan menunjukkan struktur organisasi di instalasi farmasi. Nah, instalasi farmasi ini tadi berada di bawah seksi penunjang medik. Nah, instalasi farmasi ini diketuai oleh kepala instalasi farmasi. Nah, di bawah kepala instalasi farmasi ini ada administrasi dan tata usaha instalasi farmasi, ada pengelolaan perbekalan farmasi, ada pelayanan kefarmasian, dan ada penjamin mutu pelayanan kefarmasian. Untuk pengelolaan perbekalan farmasi ini di bawahnya ada 2, yaitu perencanaan dan pengadaan perbekalan farmasi, kemudian ada penerimaan, penyimpanan, dan distribusi perbekalan farmasi. Nah, untuk pelayanan kefarmasian ini di bawahnya ada 3, yaitu ada unit farmasi rawat jalan, ada unit farmasi IGD, dan ada unit farmasi rawat inap. Jabatan saya di Rumah Sakit Umum Depati Hamzah ini yaitu sebagai apoteker ahli pertama. Nah, rencananya saya akan ditempatkan menjadi penanggung jawab perencanaan dan pengadaan perbekalan farmasi. Sebelum saya menduduki tanggung jawab saya tersebut, saya diminta untuk belajar di beberapa unit pelayanan seperti unit pelayanan farmasi rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Nah, untuk beberapa bulan terakhir ini, saya sudah merasakan bekerja di unit farmasi rawat jalan. Tupoksi saya nantinya sebagai penanggung jawab perencanaan dan pengadaan perbekalan farmasi, yaitu menyusun rancangan SPO atau standar prosedur operasional dan program kerja terkait perencanaan dan pengadaan perbekalan farmasi di instalasi farmasi. Yang kedua yaitu mengkoordinir pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengadaan perbekalan farmasi di instalasi farmasi. Yang ketiga yaitu menyusun laporan kegiatan perencanaan dan pengadaan perbekalan farmasi di instalasi farmasi. Yang keempat yaitu melaksanakan tugas-tugas tambahan lainnya yang diinstruksikan oleh kepala instalasi farmasi dan koordinator pengelola perbekalan farmasi. Nah, sekarang kan saya masih berada di unit farmasi rawat jalan. Nah, untuk di unit farmasi rawat jalan ini tupoksi saya hampir sama dengan tupoksi saya sebagai penanggung jawab perencanaan dan pengadaan perbekalan farmasi. Ya, bedanya di sini tanggung jawab saya di unit farmasi rawat jalan seperti itu.
rencana penerapan ASN yang profesional dan smart ASN yang dapat saya lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, menerapkan core value berakhlak setiap saya bekerja. Yang kedua, berusaha mempromosikan kesehatan terkait kefarmasian menggunakan media elektronik seperti membuat video tentang antibiotik, tentang pemusnahan obat di rumah tangga, dan tentang beyond use date obat. Nah, atau bisa bekerja sama dengan pihak lain sehingga terciptanya resep elektronik di Rumah Sakit Umum Depati Hamzah atau pemesanan obat secara elektronik oleh pasien-pasien Rumah Sakit Umum Depati Hamzah. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.